237 tewas, 900 lainnya terluka akibat tabrakan beruntun 3 kereta di Odisha, India. Karena evakuasi korban masih berlangsung, jumlah korban tewas dikhawatirkan masih bisa bertambah. Inilah tabrakan maut 3 kereta yang terjadi di Balasore, negara bagian Odisha, India, Jumat 2 Juni waktu setempat. Kecelakaan mengerikan ini menewaskan ratusan orang dan melukai ratusan orang lainnya. Menteri Perkeretaapian India, Ashwini Vaishnaw, mengkonfirmasi tabrakan di sini melibatkan 3 unit kereta, 2 kereta penumpang, dan 1 kereta barang. Awalnya 1 kereta penumpang dengan 12 gerbong mengalami anjlok. Sebagian gerbongnya keluar jalur dan melintang di rel kereta lainnya. Kereta penumpang kedua kemudian datang dari arah berlawanan. Kereta kedua langsung menabrak gerbong kereta pertama yang melintang di jalur kereta kedua. Gerbong kereta penumpang yang anjlok juga menghantam gerbong kereta barang yang melintas di lokasi tabrakan. Penyebab pasti tabrakan beruntun 3 kereta ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Jumlah korban tewas dikhawatirkan masih akan bertambah secara signifikan. Bahkan ditakutkan akan melampaui jumlah korban tewas insiden tabrakan kereta paling mematikan sepanjang sejarah India, yaitu yang terjadi tahun 1995 lalu, melibatkan 2 kereta, menewaskan 358 orang ketika itu. Bagaimana perkembangan terkini dari evakuasi tabrakan beruntun 3 kereta di India? Kita telah tersambung dengan Fauzan, mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Bangalore, India. Selamat siang Fauzan, sudah sejauh mana media setempat ini melaporkan penanganan kecelakaan dan evakuasi korban hingga saat ini? Ya Mbak, selamat siang juga di Indonesia. Terima kasih banyak. Ya Mbak, yang kami lihat di sini memang sudah cukup ramai di media sosial. Saya pun tadi, meskipun saya lokasinya jauh dari lokasi kejadian, tapi di warga sekitar sini juga saya dengar sudah mulai membicarakan gitu terkait kecelakaan ini, karena ini termasuknya memang kecelakaan besar ya. Kecelakaan besar dengan korban tewas yang masih bertambah lagi sampai sekarang, gitu, Mbak. Ya, adanya satu kereta yang keluar jalur lalu menabrak pihak kereta lainnya, ini betul-betul disikapi langsung oleh Perdana Menteri dia sendiri ya, langsung memberikan arahan langsung pada Menteri Perkeretaapian untuk langsung meninjau langsung ke sana, gitu Mbak. Jadi sekarang dari pemerintah pusat ya, Menteri Perkeretaapian langsung meninjau di lokasi kejadian dan saat ini masih dilakukan analisa mendalam terkait kenapa terjadi anjlok atau terjadi kereta penumpang yang keluar dari jalur di malam hari itu, Mbak. Baik, Mas Fauzan, sebetulnya sistem perkeretaapian di India ini seperti apa ya? Kok bisa sampai 3 kereta ini bertubrukan? Saya juga sebenarnya Mbak ya, bisa dibilang kaget gitu dengan berita ini Mbak, karena setahu saya sih kereta api di India ini seharusnya sudah memiliki rute dan trayeknya masing-masing. Cuman memang kita tahu ada beberapa wilayah di India yang sepemahaman terbatas saya dia punya rel yang punya bukan kereta api rel ganda ya Mbak. Masih ada beberapa wilayah yang dia masih menggunakan rel tunggal. Nah, ini mungkin eh, bisa memicu juga adanya confusion di situ ya antara jalur satu dengan jalur yang lainnya. Cuman kalau kita lihat di cerita yang hari ini terjadi, justru ini terjadi di kereta api di jalur rel ganda gitu, Mbak. Nah, menurut saya di sini mungkin ada permasalahan di kualitas relnya ya, Mbak ya, sehingga terjadi anjlok seperti ini gitu, Mbak. Tapi ini cukup mengagetkan juga karena belum pernah nih ada berita kecelakaan sebesar ini, dan setahu saya kereta di India itu bukan kereta yang berjalan dengan kecepatan tinggi, keretanya berjalan lebih lambat biasanya Mbak, kita bisa menikmati pemandangan gitu. Jadi saya kaget juga Baik, bisa lihat semasif baik. ini. Mas Fauzan, sebelumnya juga pernah naik kereta api di India di lokasi kejadian atau kereta yang tabrakan saat ini sebelumnya? Pernah ada pengalaman, Mas?
Kalau saya pernah naik kereta beberapa kali, eh, beberapa puluh jam, tapi belum pernah Mbak kalau untuk lewat di Odisha. Odisha ini sebenarnya kalau secara letak dia di wilayah India Tengah ke arah Tenggara gitu, pojok Tenggara. Di situ memang bukan jalur yang biasa kita lewati kalau kita mau wisata atau liburan. Nah, secara umum juga mahasiswa-mahasiswa juga jarang yang melewati wilayah itu gitu Pak. Oke, Mas Fauzan, ini kan ada sebanyak 200 korban meninggal dunia, 900 lainnya ini terluka. Nah, apakah di antara mereka ada korban WNI? Apakah ada informasi di sana, Mas? Kami sedang pantau terus di berbagai macam grup dan saya juga tadi kemarin sudah dihubungi juga oleh pihak KBRI di India ya dari New Delhi bagaimana pantauan mahasiswa terutama gitu. Nah, kalau setahu saya mahasiswa Indonesia yang di India nggak ada yang kuliah di State Odisha sampai saat ini dan sampai dalam pantauan kita belum ada eh, eh, temuan WNI atau mahasiswa yang mengalami kecelakaan. Mudah-mudahan tidak ada ya Mbak ya sampai ke depannya. Mudah-mudahan semua tetap aman. Ya, amin. Semoga kita harapkan WNI ini tidak ada yang terlibat dalam kecelakaan dan juga di sana dapat pulih kembali ya para korban kecelakaan ini. Terima kasih Mas Fauzan atas informasinya. Ya, makasih banyak Pak. Selamat siang.